Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Malam ini saya Latif Siregar akan menemani Anda selama 90 menit. Kereta api merupakan sarana transportasi yang menyenangkan. Paling tidak itu terbesit dalam lagu Naik Kereta Api yang akrab di telinga kita sejak masa kanak-kanak. Dan lagu itu seperti meramalkan suatu keadaan. Naik kereta api ke Bandung, bahwa Bandung adalah penanda transportasi kereta api yang paling maju. Akhir Januari lalu, Presiden Joko Widodo sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung-Jakarta. Siapa yang menjamin bahwa kereta api itu akan mengatasi kemacetan? Siapa yang menjamin bahwa perjalanan kereta api akan aman? Siapa pula yang menjamin jika proyek tersebut mangkrak? Siapa jamin kereta Proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini tengah dijalankan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN bersama dengan perusahaan konsorsium Cina hingga kini terus menuai polemik. Mulai dari pelanggaran ketentuan perundang-undangan hingga masalah kesepakatan dan analisis dampak lingkungan. Sebelumnya dalam seleksi antara konsorsium perusahaan Cina bersama pemerintah, dinyatakan tidak adanya jaminan dari pemerintah Indonesia jika terdapat kegagalan dalam pembangunan sebelum masa konsesi berakhir. Karena tidak menggunakan dana yang berasal dari APBN. Namun ada perubahan dari janji manis yang dilontarkan sebelumnya. Proyek senilai 77 triliun rupiah itu memiliki risiko bahwa pemerintah harus menombok dengan menggunakan anggaran dana yang berasal dari APBN. Gini, kalau membangun kereta api umum itu adalah hanya negara. Negara memberikan pelayanan pada rakyatnya lah. Tapi kalau ada swasta yang mau membangun dan mengoperasikan, kita beri hak di situ. Diberi hak dengan persyaratan yang jelas. Namun apa lacur? Tahap awal pembangunan proyek kereta cepat itu telah diresmikan oleh Presiden pada 21 Januari 2016 lalu. Akankah proyek kereta cepat yang menimbulkan polemik ini akan terus berjalan? Ya, itulah tema polemik kita malam hari ini, siapa jamin kereta cepat. Dan untuk membahasnya di studio malam ini sudah hadir bersama kita anggota Komisi 5 DPR, Komisi Transportasi, Pak Bahrum Daido. Selamat malam. Selamat malam. Kemudian ada Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, ada Bung Danang Parikesit. Selamat malam. Dan ada pengamat kebijakan publik dari UI, Rizalwan Lubis. Selamat malam, Bang. Dan ada juga mahasiswa dari Akademi BSI. Selamat malam. Dan Anker, anak kereta, masyarakat pengguna kereta api. Ya, selamat malam. Iya. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian. Ada berdua yang cantik Cepopong. Ini menjadi pemimpin sidang. Janda mah kudu cantik tahu. Cepopong. Baik, sampurasun. Amin. Terima kasih hatur nuhun. Selamat malam dan salam sejahtera. Assalamualaikum. Mangga dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka sidang istimewa ini. Nah, Iya. baik, Tim. Cepopong udah banyak bicara, tolong sampaikan tata tertibnya. Ya, malam ini siapapun berhak bicara, boleh memotong asal seizin Cepopong. Jadi polisi lalu lintasnya Cepopong, gitu Izin Cek ya? Latif, bukan izin Iya. Cepopong. Dan nanti Cepopong akan menjadi pengguna pertama kereta api Jakarta Bandung. Moal. Kenapa? Tekudu Cepopong. Boga mobil alus Mercy. Oh iya. Ya, saya ke Bung Danang langsung. Bung Danang, ini keretanya belum jalan, baru peletakan batu pertama, tapi polemiknya begitu hangat. Mulai dari masalah dana, masalah kelayakan, dan
bahkan mungkin ada unsur politik. Tapi malam ini kita bicara dulu, apa urgensinya sebetulnya kereta api cepat Bandung-Jakarta ini, Jakarta-Bandung? Ya. Ya, saya kira ini justru yang jadi pertanyaan kita dari awal kan. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kereta cepat itu kita harus sangat firm terlebih dahulu ya. Apa sebenarnya yang menjadi perhatian pemerintah? Apakah itu akan fokusnya kepada ngangkut orang ya antara Jakarta Bandung? Yang sekarang sampai hari ini kalau kita bicara kereta yang ada itu kan mengangkut 3.000 orang kira-kira setiap harinya. Dan kalau prediksi dari kawan-kawan konsorsium tadinya kan 60.000, kemudian direvisi dikoreksi dari 29.000. Tapi kalau kita bicara mengenai hanya mengangkut orang, saya kira ada banyak solusi yang lebih murah ya. Seperti misalnya melakukan upgrading, meningkatkan trek yang ada sekarang. Mungkin biayanya sekitar 7 triliun ya, mungkin sekitar 10% dari yang dinyatakan oleh konsorsium. Sehingga dugaan saya memang ini bukan soal hanya semata-mata ngangkut orang saja. Nah, di semua negara-negara di dunia yang punya high speed train atau high speed rail ya, apakah itu Jepang, Korea, Taiwan, Cina, bahkan juga kalau kita bicara Jerman, Perancis ya, yang memiliki program high speed rail, fokus mereka itu sebenarnya bukan soal berapa orang yang diangkut, tapi sebenarnya transformasi ekonomi, ya transformasi negara itu. Nah, ini yang sebenarnya kita pengen lihat dari pemerintah kita. Dan inilah juga yang kita belum pernah lihat bagaimana sebenarnya gagasan high speed society lah kalau kita bicara begitu ya. Ini kan selalu bareng gitu antara high speed rail, kemudian high speed internet ya, kemudian high quality electricity, itu satu paket itu infrastruktur besar yang itu mampu mentransformasi negara menjadi negara yang lebih maju, meloncat lah gitu ya. Nah, gagasan ini sebenarnya yang harusnya oleh pemerintah disajikan secara terbuka kepada masyarakat. Sejauh ini yang disampaikan apa menurut Anda? Apakah baru untuk sebagai sarana angkutan, sebagai sarana transportasi saya kira saja? Pemerintah dari awal terjebak kepada kelayakan finansial dari operasi kereta cepat ini, tapi tidak melihat hal-hal yang makro, yang lebih besar. Seperti misalnya kelayakan ekonominya, kan kelayakan finansial akan beda dengan kelayakan ekonomi kan. Kelayakan finansial itu fokus pada pengusahaan, ya, pengusahaan kereta api ini. Sehingga kemudian terjebak di dalam tingkat suku bunga, terjebak di dalam masa konsesi, terjebak di dalam soal-soal lokasi stasiunnya ada di mana, lokasi depo ada di mana, tetapi lupa bahwa persoalan kereta cepat ini bukan hanya soal pengusahaan, tapi apa dampaknya bagi masyarakat di Jakarta, Bandung, di Jawa misalnya. Atau di jalur-jalur yang dilewati? Apakah di jalur yang dilewati, ataukah akan timbul kota-kota baru, atau misalnya apakah kemudian kereta cepat ini akan terjadi relokasi industri dari Jawa ke luar Jawa. Saya kira pertanyaan-pertanyaan itu yang ditunggu masyarakat. Baik, oke, saya ke Bung Lubis. Banyak di luaran beredar bahwa sebenarnya bukan soal sarana transportasi, seperti kata Bung Danang tadi, tapi nanti akan ada kota baru Walini, kota baru Gede Bage, kota baru Karawang. Artinya pengembangan ekonomi sebenarnya ada dalam proyek ini. Apakah ini tidak diungkapkan pemerintah, tapi kemudian secara diam-diam ini yang dimaksudkan? Saya kira memang kalau kita lihat polanya, sekarang juga pengembangan komuter lain misalnya, itu di beberapa stasiun memang sudah mulai muncul tower-tower baru. Jadi ini semacam, kalau saya bilang ini undangan terbuka yang tidak dikhususkan pada pihak tertentu. Karena pada awal pembangunan proyek ini juga skemanya B2B. Ya, jadi diharapkan akan ada trickle down effect kepada bisnis yang lain. Ya. Nah, cuma yang menjadi masalah saya kira, tadi saya sepakat dengan Bung Danang, aspek ekonomi saja tidak cukup saya kira, ada sosial budaya yang lain. Jadi saya mengkhawatirkan ada yang namanya itu finansial atau katakanlah finansial tsunami, ya, atau orang cultural tsunami ya, lebih tepatnya. Jadi ada sesuatu yang orang nggak siap, ya, perubahan cepat. Kemudian yang terjadi alih-alih perkembangan ke arah yang lebih baik adalah konflik yang terjadi, yang muncul. Nah, ini yang mungkin belum diantisipasi dengan baik yang menyertai proyek ini. Saya Kultural kira tsunami macam apa? Apakah misalnya yang tadinya orang-orang di Walini setiap pagi santai metik teh dan segala macam, tiba-tiba harus bergerak cepat seperti halnya kota metropolitan?
saya kira nggak sesederhana itu, tapi ketika ada investasi datang, kemudian warga setempat berkeinginan misalnya masuk ke dalam proyek itu, sementara dari sisi human capital mereka belum memadai. Ya, jadi inilah biang-biang konfliknya itu begitu pada umumnya. Jadi ada sumber daya yang dikelola, sementara masyarakat lokal belum mampu, tidak siap, belum mampu lebih tepatnya, dan ini diabaikan. Ya, ini abai sebetulnya. Jadi ini perlu diantisipasi saya kira. Baik, saya ke Pak Bahrum. DPR diajak bicara soal proyek kereta api cepat ini? Untuk sementara belum ada RDP khusus dengan Menteri Perhubungan maupun dengan Menteri BUMN. Tapi kalau saya lihat urgensinya, sebenarnya sangat urgen. Yang pertama saya melihat kemajuan kereta api di Indonesia ini sangat lamban dibandingkan dengan negara-negara lain, Korea, Jepang, Cina. Kereta api kita itu ada sejak tahun 1840. Zaman Belanda ya? Zaman Belanda. Kemudian dikelola Belanda sampai 1942. Ya. Kemudian dari 1942, 45 dikelola oleh Jepang. Kemudian 45 sampai sekarang itu dikelola Indonesia. Saya melihat performance kereta api yang sejak 48, 1840 sampai pada saat sekarang itu kemajuannya dari segi kualitas sangat sedikit. Iya. Modernisasinya sangat sedikit. Jadi di sini kita perlu terobosan gitu. Jadi kereta ini adalah merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal anggaran yang kita gelontorkan setiap tahun tidak sedikit. Salah satu contoh, tahun anggaran 2012 kita gelontorkan APBN untuk perkeretaapian itu kurang lebih 8,9 triliun. Kemudian 2013 kita gelontorkan 10,1 triliun kurang lebih. Kemudian 2014 kita gelontorkan kurang lebih 13,1 triliun. Kemudian 2015 kita gelontorkan 14,4 triliun. Kemudian 2016 itu 19,6 triliun. Artinya meningkat terus setiap tahun. 66 triliun. Nah, coba kita lihat perkembangannya. 66 triliun yang kita gelontorkan 5 tahun terakhir saja. Apa yang kita dapatkan di dalam kemajuan perkeretaapian kita? Dari kita lihat sepintas lalu ya, yang tidak ber-AC ada AC-nya gitu. Kemudian dari rel tunggal menjadi rel ganda. Jadi kemajuannya tidak signifikan. Hanya pengembangan yang sudah ada saja. Hanya pengembangan yang sudah ada, betul. Jadi setelah pemerintah gelontorkan kereta cepat ini, saya lihat ini salah satu terobosan baru. Artinya Pak Bahrum melihat ini transformasi teknologi sebetulnya. Transformasi teknologi, disitulah utamanya kuncinya. Kemudian yang kedua, urgensi dari segi ekonomi. Saya melihat setelah saya pelajari, kereta cepat antara Jakarta Bandung itu sangat urgen sekali. Yang pertama saya melihat perpindahan barang dan jasa dari Jakarta Bandung itu cepat. Sehingga pertumbuhan ekonomi juga bisa cepat. Tapi kan sudah ada kereta kita sebelumnya yang sekarang sudah berjalan. Bandung Jakarta itu sudah ada terhubung. Iya, tetapi waktu yang ditempuh sangat lama. Sehingga perpindahan barang dan jasa itu lama juga. Iya. Baik. Sementara yang ada sekarang perpindahan barang dan jasa itu cepat. Sehingga pertumbuhan ekonomi begitu cepat. Kemudian yang kedua, bisa mengurai kemacetan yang terjadi antara Jakarta Bandung. Juga mengakibatkan tingkat kecelakaan lalu lintas yang berada di ruas ini itu bisa dikurangi. Kalau mereka pindah ke kereta api? Iya, kalau mereka pindah ke kereta api. Baik, Pak Bahrum. Kemudian yang berikutnya. Apa itu lagi? Iya, buka lapangan kerja bagi masyarakat. Kemudian yang berikutnya alih teknologi bisa kita lakukan. Banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Jadi 66 triliun dalam jangka 5 tahun APBN. Sementara biaya kereta ini 77 triliun. Ada negara lain yang datang ngasih duit 77. Cepat bangun gitu ya. Itulah yang mendasari saya. Iya, baik Pak Bahrum. Baik. Ini season pertama. Iya. Tif. Apa Latif masih ingat kasus yang hebat Hambalang? Hambalang masih ingat? Masih atuh. Itu terjadi karena pemangku proyek itu tidak mau mendengar pendapat ahli geologi. Mereka mengatakan bahwa di daerah itu tidak dibenarkan untuk membuat bangunan yang tinggi. Ini juga sama. Nah, jadi apa mau seperti Kalde? Kalde kan ada pepatah lama yang mengatakan keledai pun tidak akan terantuk 2 kali. Nah, itu dari Cepopong. Apa mau seperti Hambalang lagi? Iya.